Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga firman Tuhan tetap akan menghibur dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yaitu yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang ke-12. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sekali lagi Yesaya 51 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tidak bisa tidak dipungkiri bahwa sering sekali ketakutan itu mengganggu kehidupan orang percaya. Memang dalam tahap-tahap tertentu ketakutan itu masih boleh ditolerir dan itu masih baik. Tetapi ketika ketakutan itu menghilangkan kepercayaan kita kepada Tuhan, menghilangkan ketenangan kita, maka itu sudah salah. Bahkan itu adalah dosa. Ketika ketakutan kita akan hidup ini sudah sampai tahap bahwa kita melebihi ketakutan kita kepada Tuhan, saya pikir itu sudah dosa. Kalau ada orang takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan hartanya, takut kehilangan anaknya, takut kehilangan masa depannya karena situasi atau dengan ancaman-ancaman, saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, itu berdosa. Kita memang tahu bahaya itu ada. Kita tahu bahwa pergumulan boleh terjadi. Tapi ingat saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, di hadapan kita, itu ada Tuhan yang selalu menjadi penolong bagi kita. Percayakah kita saudara-saudara Tuhan akan membiarkan kita tanpa memperhatikan hidup kita? Percayakah engkau ketika ada musuh-musuhmu sementara engkau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membela engkau? Tuhan tidak akan menolong engkau, Tuhan tidak akan melepaskan engkau. Makanya saudara-saudara, Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita takut kepada manusia, berarti kita sudah mengandalkan dia. Dan kalau kita mengandalkan manusia, berarti kita sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Di situ letak dosanya. Kalau sampai kita lebih yakin dan lebih takut dengan manusia, dengan ancaman-ancaman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan banyak hal, ya, lebih daripada ketakutan kita kepada Tuhan, itu sudah sangat berdosa sekali. Kita berarti tidak percaya bahwa Tuhan menjadi Tuhan yang akan menjawab, yang akan menolong, yang akan melepaskan, yang akan menyelamatkan, yang akan memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya hari ini saudara-saudara, firman Tuhan meneguhkan kita, akulah yang menghibur kamu. Tuhan yang akan menghibur. Artinya kalau Tuhan memberikan penghiburan, berarti dia akan melepaskan, dia akan menyelamatkan, dia akan membawa bangsa Israel keluar dari pembuangan, dari musuh-musuh mereka. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati. Mereka juga manusia dan mereka juga akan mati. Kenapa kita takut? Kecuali mereka itu adalah orang yang tidak akan bisa mati sama seperti Tuhan. Mungkin ada alasan untuk kita takut. Tapi itu pun tidak ada alasan buat kita untuk takut apapun. Nah, ini yang mau meneguhkan, ini yang akan diteguhkan kepada umat pilihan Tuhan. Ketika mereka apa? Ketika mereka berada dalam keterpurukan, ancaman Asyur, ancaman Babel, ketika mereka harus terbuang nantinya,
Mereka tidak perlu takut sebab ada Tuhan yang akan menyertai mereka. Maka percaya, berserah saja. Bapak ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah untuk kita hari ini. Supaya kita semuanya jangan takut. Dengan takut dengan apapun. Kehilangan pekerjaan. Ada orang yang diminta bosnya karena bosnya killer. Dia takut ya. Ya, dia diminta untuk bekerja hari Minggu padahal dia sudah siap-siap untuk pelayanan. Bagaimanakah jawabannya saudara-saudara? Memang tidak segampang apa ketika kita menyatakan atau mengajukan pertanyaan ini. Sering sekali orang takut dan sehingga dia harus masuk untuk apa? Untuk bekerja. Ya, saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada kita, ambil tindakan iman. Katakan, aku mau beribadah, aku tidak mau meninggalkan Tuhanku. Ingat, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau andaikan kita dipecat dari pekerjaan kita, maka Tuhan akan tunjukkan pekerjaan yang lebih baik. Itu camkan itu baik-baik, supaya jangan kita takut dengan siapapun. Oke lah, terkadang mungkin sekali dua kali boleh kita, ya kalau saya mengatakan sih sebenarnya tidak boleh, ya. Tapi kalau memang kadang-kadang kita merasa enggan sehingga hari Minggu pun kita juga harus bekerja, saya mau katakan kepada kita, kalau setiap minggu dimintakan kita harus bekerja demi alasan perusahaan, perbaikan perusahaan, kejar target, kemajuan dari perusahaan, dan bonus ini dan itu, saya mau katakan kepada kita, engkau sudah menggadaikan Tuhanmu dan engkau berdosa di situ. Cari pekerjaan yang membuat engkau bisa berhubungan dengan Tuhan. Cari pekerjaan yang bisa membuat engkau selalu semakin intim hidup bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut. Ketika kita takut, kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa engkau tidak berkuasa Tuhan. Ketika kita takut dengan banyak hal, selagi kita benar dan selagi kita terus berserah, maka kita mau katakan kepada apa? Kepada Tuhan bahwa engkau adalah Allah yang lemah. Selagi kita berserah, selagi kita percaya, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Percaya saja, lakukan, ambil tindakan iman dalam hidupmu, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat luar biasa akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu sekali lagi mengingatkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tak perlu takut dengan manusia yang sama seperti rumput juga akan mati. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan takut dengan apapun, tapi takutlah kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan memberikan yang terbaik ke dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.